Bayangkan, Presiden Ukraina baru saja bilang siap duduk bareng Rusia, bahkan mau ketemu langsung dengan Putin demi cari jalan damai. Tapi, tidak lama setelah itu, langit Kiev berubah jadi neraka. Ratusan drone dan rudal Rusia datang bertubi-tubi, menghancurkan kota, dan membuat dunia kembali tegang. Di sisi lain, NATO tidak tinggal diam. Jet-jet tempur mereka sudah terbang di langit Polandia, siaga penuh. Pertanyaannya, kita ini sedang menuju perdamaian, atau justru perang dunia baru? Tanggal 19 Juli 2025, Volodymyr Zelensky mengatakan, Ukraina sudah resmi mengirim tawaran ke Rusia untuk memulai pembicaraan damai minggu depan. Rustem Umerov, negosiator yang dulu ikut perundingan Istanbul, akan memimpin delegasi. Zelensky bahkan rela duduk satu meja dengan Putin demi gencatan senjata. Namun hanya beberapa hari setelah itu, Rusia malah membalas dengan serangan udara terbesar dalam sebulan. 10 jam berturut-turut, ratusan drone Shahed dan puluhan rudal menghantam Kyiv dan kota lainnya. 2 orang tewas, belasan luka-luka, dan gedung sipil hancur lebur. Seolah-olah pesan damai dari Ukraina dijawab dengan amukan senjata. Serangan itu langsung membuat NATO bergerak cepat. Jet-jet tempur mereka di Polandia disiagakan, bahkan diterbangkan untuk patroli di dekat perbatasan. Ini bukan patroli biasa, status siaga tertinggi siap jika ada pelanggaran wilayah. Dan yang membuat tegang, ini kali kedua dalam 3 hari terakhir NATO scramble jet mereka. Udara di sekitar Ukraina sekarang bukan hanya milik Rusia dan Ukraina, tapi juga NATO. Satu insiden saja bisa menjadi percikan besar. Bukan hanya Ukraina yang menjadi pusat perhatian. Di utara, NATO dan Rusia sudah lama saling berhadapan di Kaliningrad, wilayah Rusia yang terjepit di antara Polandia dan Lituania. Jalur sempit yang disebut Suwalki Gap jadi titik hidup mati. Jika jalur itu terputus, negara-negara Baltik bisa terisolasi. Komandan pasukan Amerika di Eropa bahkan mengatakan NATO sekarang bisa menetralkan Kaliningrad lebih cepat dari sebelumnya jika perang meletus. Rusia membalas dengan ancaman keras. Sentuh Kaliningrad berarti sentuh Rusia. Dan jika itu terjadi, senjata nuklir bisa menjadi pilihan. Masalahnya, NATO tidak hanya fokus ke Rusia. Ada juga Cina di Asia Pasifik. Para jenderal mengatakan NATO harus siap menghadapi konflik 2 front. Tapi ada satu kelemahan besar, drone dan pertahanan udara. Rusia sudah memproduksi drone dalam jumlah raksasa, sedangkan banyak negara NATO masih keteteran. Belanja militer naik, tapi teknologi tidak selalu bisa mengejar dengan cepat. Di balik layar, Rusia juga tidak berhenti menyerang di dunia maya. NATO terus menjadi sasaran serangan siber. Sekjen NATO Mark Rutte angkat suara, meminta Moskow berhenti. Sementara itu, Amerika di bawah Presiden Trump mendorong sekutunya lebih agresif. Bahkan mengancam sanksi tambahan kalau Rusia tidak berhenti. Tapi di Eropa, tidak semua negara sepakat seberapa jauh mereka harus melawan. Banyak yang takut ketegangan ini berubah menjadi perang besar sungguhan. Jadi sekarang kita ada di persimpangan. Zelensky masih mau duduk di meja perundingan, tapi rudal terus berdatangan. NATO menyiagakan jet tempur, Rusia mengancam nuklir. Apakah semua ini akan membuat Rusia mundur, atau justru membuat percikan menjadi ledakan? Dunia sedang menahan napas. Perjanjian damai mungkin masih ada di atas meja. Tapi dengan setiap jet yang lepas landas dan setiap rudal yang ditembakkan, jarak menuju perang dunia baru terasa semakin dekat. Pertanyaannya, berapa lama kita bisa berjalan di garis tipis ini sebelum semuanya meledak? Agni Varta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.